Bab 1841 Zona Bahaya Kaya. Melody dan rekan satu timnya hanya menghela nafas lega setelah kelompok Si Feng menghilang. Terlalu kuat. Aura kekuatan dan menakutkan Si Feng telah ditampilkan telah mencekik. Untuk sesaat, mereka bahkan berpikir bahwa mereka sudah mati. Jadi, itu Rain and Blues Guild. Bagaimana mungkin pakar sekuat itu ada? Ketika anggota Nin Heaven beralih ke Full Rain dan Blue Bamboo, yang masih melawan 3 Flame Demon Guard, mereka menyaksikan para wanita dengan kaget dan takut. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Zero Wing begitu kuat. Bakat rasial yang mereka banggakan sedikit lebih dari lelucon di hadapan Si Feng. Bahkan Full Rain dan Blue Bamboo, yang berpikir bahwa mereka memahami persekutuan mereka sendiri, tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo setelah menyaksikan serangan Si Feng. Tidak hanya serangan tunggal Si Feng meringankan tekanan yang mereka hadapi, tetapi ia juga mengejutkan para ahli surga ke-9, menghalangi mereka untuk menyerang. Di antara para ahli surga ke-9 yang hadir, beberapa bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Ini terutama berlaku untuk Melody. Melody mengenakan 3 potong peralatan epik dan memiliki standar tempur yang lebih kuat daripada mereka. Namun terhadap serangan Si Feng, bahkan dia gagal bereaksi. Melody juga tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia melihat 3 luka Flame Demon Guard. Dia bermaksud mengancam Zero Wing dan mempertanyakan tujuan Zero Wing di Flame Demon's Valley. Bagaimanapun, kedua tim memiliki jumlah pemain yang kira-kira sama. Bahkan jika tim mereka bertarung, dia tidak berpikir bahwa timnya akan kalah. Paling buruk, tim mereka akan mengalami kehancuran bersama. Namun, kenyataan membuktikan bahwa pikirannya menggelikan. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah, begitu saja? Tanya Tier 2 Tigerman berserker yang tinggi dan kuat. Sebelum dia melihat kekuatan Si Feng, dia telah percaya diri dalam mengalahkan anggota Zero Wing. Tetapi setelah itu, dia mengerti satu hal, dia benar-benar tidak boleh berbenturan dengan Si Feng. Dia hanya akan menemukan kematiannya jika dia melakukannya. Dia tidak hanya sampai pada kesimpulan itu karena atribut dasar Si Feng yang unggul, tetapi juga karena teknik yang ditampilkan pendekar pedang. Kenapa kita harus menyerah? Kami sudah berusaha keras untuk menemukan pencarian ini, dan Flame Demon's Valley sangat besar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka memiliki mata di setiap sudut lembah? Ranger betina Tier 2 yang membawa busur kristal dan es berkata, mengklik lidahnya. Dia tidak punya niat untuk menyerah dalam pencarian mereka. Selain itu, dia menolak untuk percaya bahwa kelompok Si Feng akan melihat mereka menyelinap ke lembah iblis api. Lupakan, kita tunggu saja di sini, kata Melody, menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir kalau Zero Wing ada di sini untuk pencarian kita. Mereka pasti ada di sini untuk sesuatu yang lebih penting. Jika tidak, dengan kekuatan Zero Wing, mereka tidak perlu membuang kata-kata pada kita. Mereka bisa saja menyingkirkan kita sebelum memasuki lembah. Petik 2. Mendengar keputusan Melody, anggota lain mengangguk setuju, melihat logika dalam kata-katanya. Akan jauh lebih mudah dan aman hanya dengan menyingkirkan mereka, daripada meminta mereka untuk menunggu di pintu masuk lembah. Mereka baru saja menyaksikan kecakapan Si Feng secara pribadi, dan mereka ragu bahwa dia perlu waktu lama untuk memusnahkan tim mereka. Jika Si Feng menginginkannya, dia bisa membunuh beberapa dari mereka dengan serangan itu, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Kita juga harus berterima kasih pada Rain and Blue. Guild besar umumnya tidak menyukai orang lain mengikuti mereka selama operasi skala besar. Umumnya, mereka menutup area tersebut. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka cenderung untuk menyingkirkan potensi ancaman. Namun api hitam hanya melarang kita memasuki lembah, daripada membunuh kita. Jangan membuat masalah lagi, jelas Melody. Ketika persekutuan besar berada di misi penting, mereka pasti tidak menunjukkan belas kasihan. Fakta bahwa mereka masih hidup adalah semua berkat keanggotaan Full Rain dan Blue Bamboo di Zero Wing. Jika bukan karena dua wanita ini, dia tidak berani membayangkan seperti apa hasil yang akan diderita timnya. Setelah mendengar penjelasan Melody, rekan satu timnya memberikan Full Rain dan Blue Bamboo bersyukur dan meminta maaf. Mereka sekarang merasa bahwa keputusan mereka untuk mengundang para wanita dalam misi ini adalah keputusan yang bijaksana. Jika tidak, mereka kemungkinan akan meninggal secara tidak adil di pintu masuk Flame Demon's Valley. Pergantian peristiwa ini juga membingungkan Rain dan Blue Bamboo, yang masih berusaha mencari cara untuk menghilangkan kesalahpahaman sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, tim telah memusuhi mereka, tetapi sekarang, rekan satu tim mereka tampak bersyukur dan ramah. Rasanya seperti mereka telah jatuh ke neraka sebelum dibuang ke surga pada saat berikutnya. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Zero Wing sangat kuat, ketua pemimpin. Dan aku pernah mendengar bahwa Candlelight, firma perdagangan persekutuan, berjalan cukup baik. Baik Rain dan Blue adalah anggota inti Zero Wing. Jika kita bisa berkenalan dengan Black Flame melalui mereka dan bermitra dengan Zero Wing, pengembangan persekutuan kita di Forest City pasti akan berjalan lebih lancar. Tigerman berserker menyarankan dengan tenang ketika dia melihat Full Rain dan Blue Bamboo. Aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Aku akan meminta pendapat mereka nanti. Akan tetapi, aku harus mengatakan ini, jika mereka tidak ingin membantu kami dengan cara itu atau merasa terlalu sulit. Kamu akan membiarkan masalahnya, Melody mengangguk ketika dia menoleh ke Tigerman berserker karena terkejut. Sebelumnya, Tigerman berserker sangat berpendapat tentang partisipasi Full Rain dan Blue Bamboo dalam operasi ini.
Dia tidak pernah berharap dia menyarankan bahwa mereka cocok untuk para wanita. Tigerman Berserker mengangguk diam-diam sebagai tanggapan. Sementara itu, di lembah iblis api, Si Feng tetap tidak mengetahui fakta bahwa perilakunya telah membuat VIP hujan dan Blue Bambu yang bijaksana di surga ke-9. Dia hanya memimpin timnya menuju wilayah inti Flame Demons Valley. Meskipun Flame Demons Valley tidak menampung banyak Flame Demons, sebagai zona bahaya, lingkungannya yang parah sangat tidak nyaman bagi mereka yang masuk. Meskipun telah melengkapi item Fire Resistance dan meminum Master Flame Resistance Potion, tim Zero Wing mengalami panas terik. Ini mencegah mereka menampilkan kekuatan penuh mereka. Meskipun Si Feng sangat berhati-hati dalam memilih jalur mereka, karena Aqua Rose dan tingkat rendah yang lain, mereka masih menarik Flame Demons. Mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam beberapa perkelahian, memperlambat kemajuan mereka. Namun, membunuh Flame Demons juga memberikan panen berlimpah. Meskipun monster-monster itu tidak memiliki tetesan peralatan, mereka benar-benar menjatuhkan material tipe api yang cukup untuk mendapatkan sedikit uang. Ini terutama berlaku untuk Flame Crystal yang dijatuhkan oleh Flame Demons. Flame Crystals ini bisa diubah menjadi Flame Gemstones, yang bisa dilengkapi dengan senjata. Saat dilengkapi, Flame Gemstone memberi senjata tambahan 10% damage api. Ini adalah item yang sangat bagus untuk pemain seperti mereka, yang berjuang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sayangnya, Flame Gemstones adalah item consumable, tidak seperti atribute Gemstones biasa, yang dapat digunakan tanpa batas. Meski begitu, Flame Gemstones adalah item yang sangat baik. Setelah maju selama sekitar 4 jam, anggota Zero Wing akhirnya mencapai inti Flame Demons Valley. Si Feng kemudian menghubungi Tou Full Rain dan memberitahu dia bahwa timnya sekarang bisa memasuki lembah iblis api. Bagi para pemain saat ini, inti Flame Demons Valley benar-benar terlarang, bahkan untuk Half Baseman dan Half Elf. Tanpa perangkat serba, Elven Silver, dan Fire Resistance yang cukup tinggi, pemain akan mati dalam hitungan detik setelah menginjakkan kaki di area ini. Karena itu, ia tidak khawatir orang lain akan menemukan kegiatannya. Setelah setengah jam lagi, Fire Dance, yang mengintai ke depan, dengan penuh semangat melaporkan dalam obrolan tim, ketua pemimpin, aku menemukan sesuatu. Sesuatu yang bagus, Si Feng bergumam, ingin tahu ketika dia mendengar suara Fire Dance yang bergetar dan bersemangat. Lembah iblis api adalah zona bahaya. Ada banyak hal berharga untuk ditawarkan. Dia seharusnya tidak terdengar sangat bersemangat. Pemimpin kelompok, kamu tidak akan menebak apa yang aku temukan. Aku benar-benar menemukan urat biji. Fire Dance dengan bangga menyatakan. Bab 1842 Vena Biji Atribut. Setelah mendengar Fire Dance menyebut-nyebut urat biji, mata semua orang bersinar dengan kegembiraan. Vena biji sangat langka di domain dewa dan khususnya di kerajaan bintang bulan, L. Ini karena kerajaan bintang bulan adalah kerajaan yang relatif seimbang. Sementara kerajaan tidak kekurangan herbal, biji, kayu, dan bahan makanan, kerajaan itu tidak berspesialisasi dalam sumber daya ini. Oleh karena itu, urat biji sangat langka di kerajaan. Setiap kali ditemukan, itu akan sangat diperebutkan. Urat biji, jenis apa itu? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terlalu terkejut dengan fakta bahwa urat biji telah muncul di Flame Demons Valley. Bagaimanapun, ini adalah daerah pegunungan. Itu juga zona bahaya, peta yang terkenal akan sumber daya yang melimpah. Namun, meskipun urat biji umumnya cukup berharga, mereka juga dibedakan berdasarkan peringkat. Sebagai contoh, perbedaan antara Vena perunggu dan Vena kristal ajaib seperti langit dan bumi. Meskipun Vena perunggu bisa menggoda persekutuan besar biasa, itu tidak akan sangat membantu bagi Zero Wing. Paling tidak, itu tidak akan menempati jika berada di Flame Demons Valley. Lembah api Flame adalah zona bahaya dan rumah bagi monster yang sangat berbahaya. Lingkungan peta yang keras hanya akan membuat tambang semakin sulit. Bahkan Super Guild kesulitan mengatur operasi penambangan di zona berbahaya di dalam kerajaan dan kekaisaran, dan Flame Demons Valley adalah peta netral dan zona bahaya. Biasanya, negara adikuasa mengabaikan urat biji di zona bahaya. Imbalan tidak sepadan dengan usaha. Vena api sumber, seru Fire Dance. Ketika Fire Dance melaporkan identitas Vena, rekan satu timnya terkesiap. Menurut pendapat mereka, menemukan Vena tembaga atau mitril sudah menarik, namun mereka telah menemukan Vena sumber api. Sumber api, jantung Si Feng berdetak kencang setelah mendengar ini. Sumber api Vena adalah Vena Grade 2 Bonafide. Tidak seperti Vena Grade 2 biasa, Vena sumber api juga merupakan Vena biji yang dikaitkan. Itu sangat jarang bahkan di antara pembuluh darah Grade 2. Biasanya, urat biji tidak atribut, sama seperti bagaimana biji biasanya tidak terdistribusikan. Namun, jika biji memiliki atribut, harganya akan meningkat beberapa kali lipat. Misalnya, Frost Steel Ore adalah jenis biji es. Saat menggunakan jenis biji ini untuk menempa senjata, senjata yang diproduksi akan memberikan tambahan kerusakan es. Ketika digunakan untuk memproduksi peralatan, peralatan tersebut akan memiliki resistensi es tambahan. Inilah sebabnya mengapa Vena biji yang diatributkan jauh lebih berharga daripada rekan-rekan mereka yang tidak diatributkan. Negara-negara adidaya bahkan akan memperebutkan Vena atribut tingkat 3, belum lagi Vena kelas 2. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang sumber api Vena ini, mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya.
Vena mungkin tidak sama berharganya dengan Vena kelas 1, tetapi akan sangat membantu anggota mereka ketika merampok Dungeons atau menjelajahi peta baru. Bahkan jika harganya mahal, mereka akan membayarnya untuk mengamankan sumber api pemadam. Namun, si Feng belum pernah mendengar tentang Vena biji yang dikaitkan di lembah iblis api di masa lalu, membuatnya sedikit bingung. Seandainya ada nada seperti itu, Flame Demons Valley akan menjadi medan perang bagi berbagai negara adikuasa, alih-alih beberapa peta yang tidak jelas yang tidak dipedulikan oleh siapapun. Kirim koordinatnya. Kami akan segera ke sana. Petik 2. Berpikir sampai titik ini, si Feng ingin memverifikasi keaslian Vena. Jika sumber Fire Vena nyata, itu dapat membantu kemajuan pesat Zero Wing dalam produksi kapal dan senjata. Setelah Fire Dance menyampaikan koordinatnya saat ini, si Feng memimpin tim, perlahan-lahan mendekati lokasi assassin. Fire Dance terletak di depan ngarai yang dikelilingi oleh gunung dan lava. Ngarai itu bersih dari asap hitam, jadi jarak pandangnya sangat bagus. Hanya saja, medannya sangat berbahaya. Ada juga sejumlah besar binatang lava raksasa di daerah tersebut. Selain itu, berbaring di pintu masuk ngarai adalah binatang raksasa peringkat 80, mitik. Lava Hound, makhluk elemental, mitik, level 80, HP 450 juta per 450 juta. Semua orang merasa kepala mereka sakit ketika melihat Lava Hound berkepala dua menjaga pintu masuk ngarai. Namun, mereka dapat dengan jelas melihat sebuah gua di kejauhan dengan beberapa biji merah di sekitar pintu masuknya. Biji merah tua ini tak lain adalah Source Fire Ore. Ini sebenarnya nyata, mata si Feng menyala karena keinginannya saat dia menatap Source Fire Ore. Meskipun Vena tampak kecil, itu jelas merupakan sumber api. Betapa malangnya, ada terlalu banyak monster lava di dekatnya. Bahkan ada monster mitik level 80 yang menjaga pintu masuk ngarai. Kami tidak memiliki kesempatan mengamankan Vena, kata Aquaros, sedikit frustrasi ketika dia melihat pintu masuk gua. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mungkin bisa mengalahkan monster mitik level 60, tetapi monster peringkat mitik level 80 masih terlalu sulit. Selanjutnya, mereka harus bertarung melawan makhluk lava di lingkungan yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan bisa mengalahkan Lava Hound bahkan jika mereka level 80. Ini karena ini adalah zona bahaya. Monster di sini memiliki standar tempur yang jauh lebih tinggi daripada monster di peta normal. Termasuk atribut menakutkan dari monster mitik, mereka tidak memiliki harapan terhadap level 80 Lava Hound kecuali mereka kembali di level 90 atau 100. Makhluk lava berbeda dari monster biasa. Para pemain akan mengalami panas membakar yang memancar dari tubuh monster jika mereka mendekatinya. Bahkan jika pemain memiliki resistensi api yang cukup tinggi untuk menghindari kerusakan, mereka masih merasakan sakit yang membakar. Rasa sakit ini akan secara signifikan memengaruhi kekuatan tempur pemain dan mencegah mereka bertarung sebaik mungkin. Namun, ini bukan aspek yang paling menakutkan tentang makhluk lava. Kemampuan korosif makhluk lava jauh lebih berbahaya. Senjata dan peralatan akan dengan cepat kehilangan daya tahan ketika mereka bersentuhan dengan makhluk-makhluk ini. Jika item kehilangan semua durabilitas di pertengahan pertempuran, mereka akan hilang secara permanen. Karena itu, pemain berusaha menghindari monster lava sebanyak mungkin. Sementara itu, setiap monster di ngarai adalah makhluk lava. Mencoba untuk membersihkan monster-monster ini dalam jangka panjang adalah neraka. Tidak hanya mereka gagal mendapatkan Vena, tetapi mereka juga akan mengorbankan sejumlah besar senjata dan peralatan. Jika mereka mencoba membangun pangkalan penambangan di sini, sejumlah besar monster akan menyerang pangkalan selama pembangunannya. Jika pangkalan penambangan hancur, semua sumber daya yang mereka investasikan akan hilang. Jika mereka berhasil membangun pangkalan penambangan di sini, ada juga masalah tenaga kerja. Zero Wing tidak bisa menempatkan banyak pemain di sini. Ini adalah inti Flame Demons Valley. Lingkungannya yang keras dapat dengan mudah membunuh para pemain guild. Pemain membutuhkan resistensi api yang cukup tinggi untuk bertahan di sini. Mereka hanya dapat menjelajahi daerah ini karena mereka sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan Fire Resistance dan telah mengkonsumsi ramuan Master Fire Resistance. Jika ada pemain lain yang berdiri di tempat mereka sekarang, suhu ekstrim akan lama merenggut nyawa mereka. Anggota tim lainnya setuju dengan penilaian Aquaros, sedikit kecewa. Sementara sumber api Vena di depan mereka adalah harta yang tak ternilai, mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Sementara itu, saat si Feng memeriksa monster lava yang berkeliaran, dia tenggelam dalam pikirannya. Belum banyak orang yang tahu nilai sebenarnya dari urat biji yang dikaitkan dalam domain dewa. Namun, dia melakukannya. Sumber api Vena akan sangat berharga bagi Zero Wing saat ini. Tidak hanya Vena yang menghasilkan Source Fire Ore, yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tempur keseluruhan guild dengan selisih yang signifikan. Tetapi Vena juga menghasilkan produk sampingan yang sangat langka, Flame Source Crystals. Kristal sumber api sangat berguna bagi Master Alchemist, tetapi mereka juga salah satu bahan utama untuk menghasilkan Epic Set Equipment, Broken Steel. Satu set eksklusif untuk kelas Blade Saint-nya. Makhluk lava, setelah mengamati medan dan monster lava pengembara dengan hati-hati, si Feng berkata, meskipun tidak mungkin untuk mendirikan pangkalan penambangan di sini. Tidak sepenuhnya mustahil untuk memanen biji. Pemimpin guild, bisakah kita benar-benar menambang di sini? Antisipasi terbakar di mata Aquaros saat dia menatap si Feng.
Saat ini, senjata dan peralatan fire resistance sangat diminati karena berbagai guild besar telah menyadari betapa pentingnya item-item ini untuk pengembangan mereka. Jika Zero Wing dapat memanen Vena Source Fire, itu pasti akan meningkatkan kecepatan pengembangan guild. Diberi waktu yang cukup, anggota Zero Wing tidak akan terbatas beroperasi di dekat kota Silverwing. Mereka dapat dengan bebas menjelajahi Kekaisaran Biji dan menyeberang pedang dengan kuil Dewa Jahat Kekaisaran Biji. Mereka telah lama bosan dengan kejenakaan kuil Dewa Jahat pada titik ini. Bab 1843 Titan Smite. Ketika anggota Zero Wing mendengar bahwa ada kemungkinan untuk menambang Vena sumber api, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Mereka semua memiliki pemahaman tertentu tentang urat biji. Sehingga mereka tahu bahwa sumber api Vena adalah urat biji grade 2. Ini berarti bahwa ada peluang tertentu untuk mendapatkan kristal sihir saat menambangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh berbagai guild besar saat ini, terutama Zero Wing. Saat ini, Zero Wing sedang mengembangkan dan merekrut lebih banyak anggota. Ini berarti bahwa guild perlu memelihara lebih banyak pemain. Meskipun Zero Wing memiliki lokasi pelatihan seperti Battle Arena, anggota persekutuan masih harus berlatih di menara percobaan Divine Colosseum. Arena pertempuran Zero Wing tidak bisa menampung cukup banyak orang. Menara Trial juga menyediakan pelatihan komprehensif, menguji batas pemain. Jika Zero Wing dapat memperoleh sejumlah besar kristal sihir, persekutuan akan dapat mengubah rekrutan baru menjadi kekuatan tempur yang dapat digunakan. Saat ini, mayoritas anggota Zero Wing tidak akan berguna dalam pertempuran skala besar. Ini juga mengapa anggota Zero Wing tidak bisa pergi jauh dari kota Silverwing, dan persekutuan tidak bisa berkembang dengan baik di Kekaisaran Biji. Kita harus mencobanya sebelum kita tahu apakah itu benar-benar mungkin. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita memiliki tingkat keberhasilan sekitar 30%, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu percaya diri dalam rencananya. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa monster lava sangat sulit untuk ditangani, tidak banyak yang tahu bahwa monster lava juga memiliki kelemahan yang jelas, serangan tipe es dan air. Selain itu, lingkungan tipe es atau air akan menumpulkan reaksi monster lava menjadi ekstrim. Setelah reaksi makhluk lava tumpul, mereka menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Namun, monster lava memenuhi ngarai di depan mereka. Selain itu, mereka tidak berada di dekat level monster. Jika mereka mencoba memancing monster lava tunggal, mereka kemungkinan akan menarik kelompok besar. Mereka juga harus khawatir tentang Mythic Lava Hound level 80. Selain itu, ini adalah lembah iblis api. Lingkungannya sangat panas. Bahkan setelah melengkapi peralatan Fire Resistance dan meminum Master Fire Resistance Potion, panas masih mempengaruhi mereka secara signifikan. Dan mereka tidak dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatan tempur mereka. Bertengkar dengan Lava Hound adalah bunuh diri. Karenanya, dia tidak percaya diri dalam kesuksesan. Tingkat keberhasilan 30%? Ini sangat tinggi. Petik 2. Ada harapan yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Pemimpin persekutuan, beritahu kami apa yang perlu kami lakukan. Petik 2. Ketika mereka mendengar peluang sukses mereka, tim menjadi bersemangat, bukannya kecewa. Bahkan berbagai negara adidaya tidak akan mungkin menduduki sumber api pemadam kebakaran ini, tetapi jika Zero Wing bisa, itu bisa tumbuh menjadi persekutuan tingkat pertama dalam waktu singkat. Zero Wing kemudian dapat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan atas domain dewa. Itu tidak lagi terbatas pada statusnya sebagai persatuan nomor 1 kerajaan. Aquaros, yang pernah menjadi tetua kehormatan di persatuan tingkat pertama veteran, Twilight Echo, tidak pernah berpikir bahwa Zero Wing suatu hari akan memiliki kesempatan untuk menjadi persekutuan kelas super tinggi. Meskipun sudah bertahun-tahun dikembangkan, Twilight Echo belum pernah mencapai titik di mana ia berpotensi menjadi persekutuan tingkat tinggi, namun Zero Wing sudah memilikinya. Baiklah, karena semua orang setuju, Aqua dan mereka yang memiliki warisan Dewa Laut, siapkan mantramu. Kamu harus mempelajari beberapa mantra jenis air. Adapun elementalis yang tersisa, bersiaplah untuk menggunakan mantra tipe es. Cobalah untuk menggunakan mantra AOE sebanyak mungkin. Aku tidak membutuhkan kamu semua untuk menyerang. Aku hanya ingin kamu mengubah ngarai ini menjadi dunia es dan air. Selama kamu bisa mengubah lingkungan, monster lava akan melemah dan menjadi lebih mudah untuk ditangani. Jika kamu berhasil, kami akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Vena, Kola, Turtledove dan Yewumian. Begitu Aqua dan yang lainnya mulai, kalian bertiga perlu melakukan apa saja untuk memikat para monster menjauh dari pintu masuk ngarai. Kola, kamu akan bertanggung jawab untuk menangkap Lava Hound. Yang perlu kamu lakukan adalah memancingnya. Semua orang akan menggunakan Magic Scroll jenis es dan air yang akan aku bagikan sebentar lagi. Aku tidak membutuhkanmu untuk membeli banyak waktu. 5 atau 6 menit sudah cukup. Apapun yang terjadi, jangan gunakan kekuatan kegelapan. Kami akan membutuhkannya nanti. Petik 2. Ketika si Feng selesai menjelaskan rencananya, rekan satu timnya menelan ludah saat mereka melirik Lava Hound setinggi 8 meter. Mereka tidak percaya diri mengalahkan monster mitik. Monster lava level 70 plus lainnya seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi mengganggu monster level mitik level 80 selama 5 atau 6 menit akan menjadi tantangan besar. Monster mitik level 80 yang tidak tertekan kemungkinan besar akan membunuh mereka dengan satu tamparan, dan mereka tidak diizinkan menggunakan skill berserk mereka. Namun, yang mengejutkan, Kola bertepi semangat juang. Jika tidak ada yang punya masalah, mari kita mulai, kata si Feng.
Setelah menjelajahi medan selama sekitar 10 menit, Aqua Rose dan para pemain lainnya akhirnya memutuskan posisi mereka. Sementara itu, setelah Kola, Turtle Dove, dan Ye Wumian bersiap untuk menarik setiap agro monster di ngarai. Baik, mari kita mulai, Si Feng memerintahkan setelah semua orang berada di posisi. Segera, Aqua Rose dan yang lainnya mulai melantunkan mantra dan menggambar rune, menggambar sejumlah besar mana jenis air dan es ke arah mereka. Para pemain kelas non-magis juga mengaktifkan Magic Scrolls tipe air dan es. Aliran mana segera menarik perhatian monster di dekatnya. Monster-monster ini langsung mencari sumber perubahan. Namun, sebelum monster lava ini menemukan Aqua Rose dan lokasi teman-temannya, AOE mantra mulai turun. Ledakan, 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 tiba-tiba, es dan air terjun menghujani dari atas dinding ngarai. Ketika aliran es dan air mencapai dasar ngarai, lava cair menguapkan es dan air, mengisi ngarai dengan kabut tebal. Pada saat yang sama, suhu ngarai mulai menurun. Sayangnya, Aqua Rose dan mantra yang lain hanya bersifat sementara. Mantra mereka tidak bisa menghentikan lava memuntahkan tanah dan dinding ngarai. Sial, mengapa ada begitu banyak lava? Jika kita tidak bisa menghentikannya, mengubah lingkungan tidak mungkin, kata Blackie, kegelisahan mengisi hatinya ketika dia melihat air dan es menjadi uap. Jika mereka gagal mengubah lingkungan, monster lava akan dengan mudah memusnahkan mereka. Mereka bahkan seharusnya tidak bermimpi mengamankan vena sumber api. Melihat segerombolan monster lava mengisi ngarai, Kola dan MTS lainnya mulai tumbuh gugup. Monster lava level 70+ ini tidak melemah sedikitpun. Sepertinya efeknya cukup baik, segalanya datang seperti yang aku harapkan. Si Feng tersenyum ketika dia melihat uap yang naik. Dia kemudian mengeluarkan buku cuaca kuno dan mengaktifkan kontrol cuaca. Dia sebenarnya tidak mengharapkan Aqua Rose dan yang lainnya untuk mengubah lingkungan di sini sendiri. Lagi pula, hanya keterampilan domain yang kuat yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Hanya orang bodoh yang akan mencoba mengubah lingkungan area dengan mantra AOE biasa. Sementara Ancient Weather Book dapat mengubah cuaca suatu daerah, terlalu sulit untuk melakukannya dalam suasana seperti itu. Butuh waktu yang sangat lama bagi Ancient Weather Book untuk mengubah lingkungan ini cukup untuk berdampak pada monster lava. Sementara itu, Lava Hound akan membunuh seluruh tim beberapa kali. Oleh karena itu, dia membutuhkan Aqua Rose dan yang lainnya untuk membuat uap yang cukup di lembah untuk mempercepat proses perubahan Ancient Weather Book. Tiba-tiba, badai yang kuat mulai muncul di atas ngarai, awan gelap terbentuk di langit. Setelah 5 detik, hujan mulai turun, menghujani monster lava. Ketika air hujan menutupi tubuh mereka, monstress lava menangis kesakitan. Suhu tubuh mereka dengan cepat mulai dingin. Tidak hanya gerakan kecepatan monster lava mulai berkurang, tetapi mereka juga tampak lamban. Awoo! Lava Hound mengamuk saat hujan membasahi tubuhnya, lolongannya begitu kuat sehingga bahkan mendorong air hujan yang turun dan puing-puing di tanah. Lava Hound kemudian dikenakan biaya untuk Si Feng, menggesek kaki saat menerkam Swordsman. Kamu tidak akan melewatiku. Ketika Lava Hound mengabaikannya, Kola mengaktifkan domain Titan dan berlari pada binatang itu dengan perisainya diangkat. Ledakan. Percikan tersebar ketika kuku Lava Hound menggaruk Kolas Titan Guard. Tubuh raksasa Lava Hound terhenti tiba-tiba. Sementara itu, Kola hanya tersandung 3 langkah mundur, kerusakan melebihi -1000 muncul di atas kepalanya. Bagi Kola, yang memiliki lebih dari 90.000 HP, kerusakan ini praktis dapat diabaikan. Sangat kuat, Kola benar-benar bisa menahan benda itu sendiri. Semua orang terkejut melihat Kola nyaris tidak terluka. Ini adalah monster mitik level 80 yang mereka bicarakan. Meskipun hujan agak melemahkan Lava Hound, itu adalah monster mitik, namun Kola menerima serangannya dengan mudah tanpa bantuan. Bahkan Si Feng terkejut dengan betapa sedikit kerusakan yang diambil Kola. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya perisai legendaris yang terfragmentasi. Dari penampilannya, Guardian Knight seharusnya tidak memiliki masalah untuk menangkap Lava Hound sendirian bahkan jika dia tidak menggunakan domain Titan. Si Feng juga menepis kekhawatiran yang mengganggu hatinya. Dia kemudian mengaktifkan Gale Domain dan terbang menuju pintu masuk gua di kejauhan. Dia dengan cepat mencapai tambang, menyadari bahwa pintu masuknya sangat kecil sehingga hanya 3 orang, bahu-membahu, akan dapat masuk pada saat yang sama. Si Feng instan menginjakkan kaki di tambang, serangkaian pemberitahuan sistem mencapai telinganya. Selain itu, dia bukan satu-satunya orang yang menerima pemberitahuan sistem. Semua orang di Flame Demons Valley telah menerimanya. Bab 1844 Negara Bawah Tanah. Sistem, selamat, kamu telah menemukan tanah kuno Dewa Api. Pengumuman Flame Demon Valley System, seorang pemain telah memicu paket ekspansi baru Underground Country dan mengaktifkan segel tabu primordial. Pemain dapat memasuki negara bawah tanah dalam 10 hari. Pengumuman sistem diulang 3 kali, suara acuh tak acuh sistem bergema di benak semua orang untuk beberapa waktu. Negara bawah tanah, Si Feng tertegun. Api tanah kuno dewa? Dia belum pernah mendengar Flame Demons Valley yang mengandung semacam negeri bawah tanah selama kehidupannya sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa monster lembah iblis api memiliki tingkat drop tinggi untuk Source Fire Ore dan Magic Crystals, dan beberapa negara adikuasa telah bertarung dengan sengit di daerah itu. Namun, paket ekspansi baru ini tidak pernah dipicu di masa lalu. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang tanah kuno Dewa Api, dia sangat akrab dengan tanah kuno.
Setiap lokasi yang dianggap sebagai tanah kuno sudah ada sebelum kehancuran besar. Hanya saja, lokasi-lokasi ini telah menghilang dari mata publik setelah kehancuran besar. Sementara itu, tanah kuno ini dikabarkan telah diberkati oleh dewa kuno, itulah sebabnya mereka bertahan begitu lama. Tapi seiring waktu berlalu, tanah kuno ini telah menjadi peninggalan. Di antara berbagai tanah kuno yang telah ditemukan selama kehidupan Si Feng, beberapa berisi barang-barang yang bahkan terkenal pada zaman kuno. Semua barang ini sangat dicari oleh berbagai negara adidaya. Oleh karena itu, berbagai kekuatan super telah berjuang mati-matian untuk mengklaim tanah kuno yang ditemukan di masa lalu. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa sumber api Vena yang mereka temukan sebenarnya adalah pintu masuk ke tanah kuno Dewa Api. Ini membuat Si Feng terdiam. Sekarang setelah pengumuman sistem telah dibuat, negara bawah tanah di lembah api Flame akan terungkap cepat atau lambat. Sumber api Vena pasti akan ditemukan juga. Sementara itu, Flame Demons Valley berada puluhan ribu mil jauhnya dari Star Moon Kingdom. Jika kekuatan super kekaisaran naga api ingin mengklaim Vena, dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Untungnya, itu tidak mudah untuk mencapai inti lembah iblis api. Pemain akan membutuhkan resistensi api yang cukup tinggi untuk melakukannya. Memicu paket ekspansi baru ini juga membuat anggota Zero Wing bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa negara bawah tanah itu, mereka tahu bahwa paket ekspansi ini merupakan peluang besar. Setiap kerajaan dan kerajaan memiliki produk khasnya sendiri, dan belum ada pemain yang pernah menjelajahi negeri bawah tanah ini. Ini berarti bahwa mereka dapat memonopoli produk khusus negeri bawah tanah. Bergantung pada nilai item, mereka bisa menghasilkan banyak uang dengan menjualnya kembali. Meskipun anggota Zero Wing sangat senang dengan paket ekspansi baru, ketika mereka mengembalikan perhatian mereka pada jumlah monster yang mendekat. Mereka menekan kegembiraan mereka dan fokus pada musuh mereka. Adapun Si Feng, setelah beberapa saat terkejut, ia dengan cepat masuk ke dalam nadi sumber api dan mulai membangun penanda untuk RI sihir teleportasi. Mencoba memasukkan semua anggota timnya ke inti Flame Demons Valley sudah sangat sulit, belum lagi mengirim pasukan ke lembah. Tidak ada guild in Gods Domain yang dapat melakukannya pada tahap permainan ini, jadi tidak mungkin untuk menambang sumber api jangka panjang ini. Namun, sementara tugas ini mungkin tidak mungkin dilakukan untuk guild lain, hal yang sama tidak berlaku untuk Zero Wing. Selama dia membuat penanda teleportasi, dia bisa mengangkut pemain melalui susunan teleportasi. Tidak hanya akan menghemat waktu perjalanan pemainnya, tetapi mereka juga bisa menghindari pertempuran yang tidak perlu di lembah api Flame. Sayangnya, karena jarak yang sangat jauh antara RI teleportasi, biaya Magic Crystal akan cukup besar. Tetapi dibandingkan dengan nilai sumber Fire, biaya teleportasi hampir dapat diabaikan. Selain dari fakta bahwa kristal sihir bisa jatuh dari sumber api-api, biji sumber api itu sangat berharga. Itu juga memiliki peluang kecil untuk menjatuhkan kristal sumber api. Sementara itu, di daerah berpasir yang panas di wilayah dalam lembah api Flame Demon, Melody dan timnya berusaha membersihkan monster di reruntuhan kuno. Ketika Si Feng memasuki sumber api sumber, mereka juga telah mendengar pengumuman regional tentang paket ekspansi baru. Luar biasa, seseorang sebenarnya memicu paket ekspansi baru di Flame Demons Valley. Itu seharusnya yang dilakukan Zero Wing. Apakah ini masalah yang mereka sebutkan sebelumnya? Petik 2. Meskipun aku tidak tahu apa itu Underground Country, ia pasti memiliki banyak barang berharga. Surga ke-9 kita telah mencapai emas. Satu-satunya persekutuan lain yang harus berada di lembah iblis api adalah Zero Wing. Dua geng kita seharusnya menjadi satu-satunya yang tahu tentang negara bawah tanah ini. Kami akan menghasilkan uang dengan menjual kembali barang-barang dari sana. Petik 2. Kegembiraan muncul di mata para anggota surga ke-9 ketika mereka mendengar pengumuman sistem. Bepergian ke kerajaan manusia dan kerajaan sangat sulit untuk ras netral, jadi barang apapun yang mereka beli di Forest City jauh di atas harga pasar. Sekarang setelah mereka menemukan negeri bawah tanah, mereka bisa menjual barang-barang uniknya di Forest City. Mereka akan bisa menghasilkan uang dan dengan cepat mengembangkan serikat mereka. Jadi, ini kekuatan Zero Wing. Melody mengungkapkan senyum pahit ketika dia membaca pengumuman sistem. Dia puas dan puas karena dia telah menerima pencarian tingkat tinggi dengan hadiah yang luar biasa. Sebaliknya, Zero Wing telah memicu paket ekspansi baru di Flame Demons Valley. Perbedaan di antara mereka sangat besar. Sebelumnya, dia masih curiga Zero Wing menargetkan Ninhaven. Tapi sekarang, kecurigaannya menggelikan. Bagi Zero Wing, pencariannya yang berperingkat tinggi sepertinya tidak layak untuk kedua kalinya. Sementara anggota Ninhaven iri dengan Zero Wing karena mengaktifkan paket ekspansi baru, Si Feng dengan panik mengatur penanda RI teleportasi. Menyiapkan penanda teleportasi bukanlah tugas yang mudah. Para pemain membutuhkan pemahaman yang cukup tentang susunan sihir untuk berhasil. Prosedurnya sangat kompleks, dan biasanya, pemain akan membutuhkan banyak waktu untuk mengatur penanda dan menghubungkannya ke RI teleportasi. Namun, untuk Si Feng, yang mahir menggambar RI sihir tingkat lanjut, tugas ini lebih mudah. Dia dengan cepat mengukir susunan sihir pada satu kristal demi satu sebelum menempatkan kristal pada susunan sihir besar yang telah dia ukir ke tanah. Dengan sangat cepat, mana di tambang mulai berkumpul di RI sihir. Si Feng bisa merasakan mana yang padat milik tambang mulai berkurang. Awoo! Tiba-tiba, Si Feng mendengar lolongan marah dari luar tambang, bergema di dinding batu tambang.
Pemimpin persekutuan, masalah. Lava Hound mengamuk dan menyerang ke arahmu. Benar-benar mengabaikan agro. Aquaros berteriak dalam obrolan tim ketika dia melihat Lava Hound yang marah bergegas kembali ke ngarai. Untuk pemain saat ini, monster mitik level 80 yang mengamuk adalah mimpi buruk mutlak. Kola telah mencoba menghentikan Lava Hound dengan perisainya tetapi langsung kehilangan lebih dari 30.000 HP ketika bos merespons dengan sapuan marah. Kekuatan Lava Hound sangat mengerikan. Jika ada orang lain yang mengambil serangan itu, mereka kemungkinan akan mati seketika. Begitu Aquaros terdiam, Lava Hound tiba sebelum pintu masuk tambang. Untungnya, pintu masuk tambang terlalu kecil untuk Lava Hound, sehingga bos tidak bisa masuk. Melihat ini, Aquaros dan Kola menghela napas lega. Namun, sesuatu kemudian terjadi yang membuat anggota Zero Wing terpana. Lava Hound raksasa itu terbagi menjadi 3 salinan miniatur. Setiap salinan masih merupakan monster mitik level 80, tetapi mereka memang memiliki atribut dasar yang sedikit lebih rendah. Sebelum anggota Zero Wing dapat bereaksi, ketiga Lava Hounds masuk ke dalam tambang. Cepat, percepat. Si Feng sudah bisa mendengar langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Sudah jelas bahwa Lava Hound hampir sampai padanya. Sementara itu, dia hanya perlu memasukkan satu kristal terakhir ke dalam tanah untuk mengatur koordinat spasial. Sayangnya, bilah pemuatan, yang dengan cepat terisi sebelumnya, terasa sangat lambat untuk si Feng. Itu hanya 70% penuh. Saat melakukan proses penggabungan, si Feng tidak bisa melakukan apapun. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan skill. Ketika bar pemuatan mencapai 90%, 3 Lava Hounds setinggi 1 meter muncul di hadapan si Feng. Manusia tercela, kamu berani melanggar tanah suci ini? Kamu akan membayar kejahatan kamu dengan jiwa kamu. Petik 2. 3 Lava Hound berbicara dalam bahasa manusia, amarah membara di mata mereka saat mereka meludahi 3 balok putih yang hangus di si Feng. Seperti laser, sinar putih menguapkan segalanya di jalan mereka. Bab 1845 Pedang Dewa Jahat. Tepat sebelum 3 balok hangus menghantam si Feng, bilah pemuatan di depannya akhirnya mencapai 100%. Ketika sinar kurang dari 10 meter jauhnya dari si Feng, penghalang rune ilahi muncul. Ketika 3 balok bertemu penghalang, itu bergetar hebat. Adapun si Feng, dia menembak mundur seperti bola meriam. Ledakan, si Feng menabrak salah satu dinding poros tambang yang kokoh. Kekuatan apa si Feng terkejut ketika dia menatap medan cacat poros tambang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lava Hound akan memiliki kekuatan yang menakutkan bahkan setelah membagi dirinya menjadi 3 salinan. Mereka saat ini di dalam nadi sumber api. Dinding yang mengelilinginya kokoh dan tahan api, terutama Source Fire Ore. Api biasa tidak akan melelehkannya, apalagi menguapkannya. Orang bisa dengan mudah membayangkan seberapa tinggi api Lava Hound itu. Jika api putih panas menghantam peralatan pemain, bahkan tidak secara ajaib ditingkatkan, peralatan Dark Gold akan bertahan. Hanya epic equipment yang mungkin. Jika dia belum mengaktifkan Absolute Domain pada waktunya, dia kemungkinan besar akan mati karena serangan itu. Mundur, semuanya, segera mundur, si Feng berteriak melalui obrolan tim begitu nyala api menghilang. Kola hampir tidak bisa menahan satu Lava Hound. Sekarang mereka harus menghadapi 3 miniatur Lava Hounds, yang hanya sedikit lebih lemah daripada versi lengkapnya. Dia tahu mereka tidak bisa tinggal di sini sebentar lagi. Setelah mengeluarkan perintahnya, ia mengganti aura bumi ke aura ruang, bersiap untuk berteleportasi keluar dari peta ini. Awol! Saat si Feng hendak melarikan diri menggunakan gerakan luar angkasa, 3 Lava Hound melolong sebagai satu. 3 riak merah muda memancar dari binatang buas, dan seolah-olah ruang telah membeku, cincin 7 tokoh gagal untuk membuka air mata di ruang angkasa. Penguncian spasial, ekspresi si Feng menjadi gelap ketika dia melihat air mata spasial yang tumbuh di depannya menghilang. Monster dengan kekuatan tiada banding dan kemampuannya, spasial lockdown, adalah mimpi buruk bagi para pemain. Menemukan satu monster seperti itu hampir menjamin kematian. Monster yang memiliki kemampuan penguncian spasial sangat langka di domain dewa. Biasanya, hanya NPC di puncak domain dewa yang bisa menjalankan kemampuan. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa makhluk elemental seperti Lava Hound akan dapat menggunakannya juga. Kamu telah menyentuh tabu Dewa Api Maha Kuasa. Korbankan jiwamu untuk memohon pengampunan dari Dewa Api. Ketiga Lava Hound berbicara dengan nada dingin sebelum menyerbu si Feng. Meskipun ketiga Lava Hound itu kecil, gerakan mereka begitu kuat sehingga ruang itu sendiri bergetar setelah bangun. Kekuatan mereka bahkan bisa menyaingi Lava Hound yang lengkap. Ketika 3 Lava Hounds mendekati si Feng, mereka berpisah dan menyerang si Feng dari 3 arah yang berbeda, beralih ke formasi pertempuran semulus NPC. Apakah ini penjaga Tuhan? Ekspresi si Feng berubah muram ketika dia melihat 3 Lava Hounds mendekat. Itu normal di Gods Domain untuk menemukan harta yang dijaga oleh monster yang kuat, dan ada beberapa keberadaan yang sangat kuat di antara monster penjaga ini. Penjaga ini telah diciptakan oleh para dewa. Biasanya, dewa hanya menciptakan penjaga yang kuat untuk melindungi kekayaan mereka. Tidak hanya wali ini memiliki umur kekal, tetapi mereka juga mati. Selain itu, mereka memerintahkan keterampilan dan mantra yang sangat kuat. Mereka bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada spesies arkaik dari peringkat dan level yang sama. Aku hanya bisa mencobanya. Si Feng mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan naga langit sebelum mengaktifkan langkah-langkah ilahi. Pada saat berikutnya,
10 doppelganger dengan aura dan atribut yang sama persis seperti Si Feng muncul. Si Feng dan doppelgangernya kemudian menyerang 3 lava hound. Meskipun lava hound sangat kuat, Si Feng berhasil membatalkan serangan mereka dengan terus-menerus mengubah posisi dengan para doppelgangernya. Menggunakan kesempatan ini, Si Feng dengan cepat membuat jalan keluar menuju tambang. Biasanya, monster penjaga akan menyerah mengejar begitu mereka jarak tertentu dari apa yang seharusnya mereka lindungi. Selama Si Feng bergerak keluar dari jangkauan, dia bisa melepaskan lava hounds. Namun, lava hound sangat sulit untuk dihindarinya. Tidak hanya kekuatan mereka yang sangat tinggi, tetapi kecepatan mereka juga mengesankan. Mereka terus-menerus menyela kemajuan Si Feng dan menyisakan sedikit ruang baginya untuk bergerak maju. Pada saat durasi langkah ilahi berakhir, Si Feng hanya menyeberang sedikit lebih dari 50 meter. Dia masih lebih dari 100 meter dari pintu masuk tambang. Seketika doppelganger Si Feng menghilang, seekor lava hound mengusap cakarnya pada Si Feng begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, Si Feng mengangkat Killing Ray untuk memblokir serangan. Peng! Begitu kaki lava hound bertemu dengan pedang Si Feng, dia merasa seluruh lengannya mati rasa. Tabrakan mengirim tubuhnya terbang mundur lebih dari 20 yard, menghasilkan lebih dari minus 40.000 kerusakan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini harus dekat dengan menyaingi kekuatan mitik tinggi. Si Feng berpikir sambil menatap lava hound yang memukulnya. Pertemuannya dengan lava hound berlangsung singkat, dan binatang buas itu tidak menggunakan keterampilan apapun, namun ia telah kehilangan begitu banyak HP. Dia sudah mengaktifkan kekuatan naga langit, juga, secara drastis meningkatkan kekuatan dan pertahanannya. Saat ini, pertahanannya bahkan lebih tinggi dari Kola, meskipun ia tidak memiliki keterampilan pasif yang memberikan pengurangan kerusakan. Bahkan saat itu, ia masih kehilangan lebih dari 40.000 HP. Lava hound saat ini di depannya pastinya memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada aslinya. Sementara itu, dia harus menghadapi 3 dari lava hound ini. Sebelum Si Feng bisa mencari jalan keluar dari situasi ini, lava hound lain menerkamnya. Dengan tergesa-gesa, Si Feng mengaktifkan pari untuk memblokir serangannya. Peng! Sekali lagi, Si Feng terbang mundur sejauh lebih dari 20 yard. Bukan hanya dia tidak bergerak lebih dekat ke pintu masuk tambang, tetapi dia sebenarnya jauh dari itu. Ini jelas apa yang dimaksudkan lava hounds dengan serangan mereka. Standar tempur lava hounds ini tidak kalah dengan pemain ahli. Apakah aku akan mati di sini? Si Feng tidak bisa menahan senyum pahitnya saat dia melihat lava hound ketiga menerkamnya. Tampaknya dia telah mengambil risiko yang terlalu besar untuk mengatur penanda teleportasi. Meskipun dia tidak keberatan kehilangan satu level EXP, dia membawa beberapa alat yang akan menjatuhkan kematiannya. Selain itu, barang-barang ini tidak hanya tetap di tanah setelah dijatuhkan. Setelah waktu tertentu berlalu, barang-barang berharga ini akan hilang. Sementara itu, ketika pemain meninggal, mereka hanya akan hidup kembali setelah setengah jam kecuali seseorang membangkitkannya dengan skill atau alat khusus. Pada saat dia kembali ke tambang ini, barang-barangnya yang hilang akan hilang dari dunia ini. Sebagai Si Feng bentrok dengan lava hounds, HP-nya terus berkurang. 80%, 70%, 60%. Meskipun dia telah mencoba menggunakan Void Steps untuk membasmi binatang buas, tekniknya tidak efektif melawan indera tajam lava hounds. Meskipun lava hounds tidak bisa melihatnya, mereka bisa menentukan lokasinya dengan indera mereka yang lain, meluncurkan serangan gesekan kaki atau gigitan lainnya. Mengapa pemimpin guild belum keluar? Aqua Rose, yang sudah lama menjauhkan diri dari ngarai, bergumam ketika dia melihat segerombolan monster lava kembali ke rumah mereka. Pemimpin kelompok seharusnya baik-baik saja. Jika dia habis-habisan, dia bahkan bisa bertarung dengan monster mitik, Blackie meyakinkan. Tapi sudah lama, apalagi ada 3 lava hound. Aku pikir itu yang terbaik jika aku melihatnya, Fire Dance berkata dengan cemas. Aku akan pergi denganmu, Flying Shadow menawarkan saat dia mengikuti Fire Dance. Sementara itu, di dalam tambang, Si Feng menyaksikan lava hound yang berputar-putar dan melirik persentase kecil HP yang tersisa dengan senyum pahit. Meskipun mengaktifkan Towofold Berserk, yang untuk sementara memberinya kekuasaan untuk bersaing dengan tier 4 mythics, ia masih tidak bisa datang dalam jarak 100 meter dari pintu masuk tambang. Sementara dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari lava hound tunggal, 3 terlalu banyak baginya untuk ditangani. Lebih buruk lagi, ketiga lava hound terkoordinasi dengan sempurna. Meskipun dia berpikir untuk menggunakan magic atau summoning scroll, ketiga lava hound terlalu cepat. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan alat tersebut. Ketika durasi Towofold Berserk terus habis, Si Feng dengan panik mencari-cari di tasnya untuk barang-barang yang bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Tiba-tiba, dia menemukan pedang panjang patah yang tidak aktif di tasnya untuk beberapa waktu. Longsword ini tidak lain adalah warisan Dewa Jahat, pedang berharga yang pernah menjadi milik Dewa Jahat. Melihat bahwa lava hounds menuduhnya lagi, Si Feng mengertakkan gigi dan mengeluarkan warisan Dewa Jahat. Dia kemudian memasukkan kekuatannya ke dalam senjata. Melindungi barang-barang yang akan jatuh jika dia mati tidak diragukan lagi lebih penting daripada kehilangan 10 poin di semua atributnya. Setelah Si Feng bertenaga pedang, warisan Dewa Jahat berdenyut. Sebuah kekuatan yang tak terlihat kemudian menyebar dari pedang, menyapu tambang dengan begitu banyak kekuatan yang bahkan ruang bergetar dengan intensitas. Sesaat kemudian, aura maut merasuki poros tambang.